Halo dan selamat datang kembali di Info Hard Reset. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara memperpanjang masa pakai baterai pada Samsung Galaxy A26. Mari kita mulai. Jadi dalam video ini saya tidak akan menunjukkan beberapa hal mendasar seperti, ya Anda tahu, mengaktifkan mode penerimaan daya dan keluar. Dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa tips berguna yang dapat Anda aktifkan di ponsel untuk memperpanjang masa pakai baterai. Sungguh, kali ini kita mulai dari layar dan pengatur waktu, timeout, juga kecerahan. Jadi kita bisa mengaktifkannya atau kita sebenarnya bisa mengubahnya di dalam pengaturan jika kita masuk ke bagian tampilan di sini. Dan ada beberapa hal yang ingin kita ubah. Yang pertama adalah tingkat kecerahan itu sendiri. Sekarang sudah jelas bahwa jika ponsel Anda sangat terang, maka itu akan, ya, pada dasarnya membutuhkan lebih banyak energi agar tetap terang. Jadi jika Anda menurunkan kecerahan, maka kebutuhan daya untuk layar Anda akan otomatis berkurang. Jadi kita bisa dengan mudah menurunkannya, misalnya untuk ke sesuatu seperti ini. Tapi saya akan menaikkannya lagi karena di kamera terlihat cukup buruk, jujur saja. Selain itu, saya sarankan Anda untuk menonaktifkan kecerahan adaptif, karena fitur ini cenderung secara otomatis menaikkan kecerahan Anda, sehingga akan mengonsumsi lebih banyak daya. Dan kita juga bisa menggulir ke bawah, dan di sini kita punya pengaturan waktu layar mati. Pengaturan waktu layar mati adalah opsi yang sangat diremehkan. Seperti yang Anda lihat, saat ini kami mengaturnya ke 5 menit. Saya tidak ingat berapa nilai defaultnya, tapi banyak orang sebenarnya memperpanjang nilai ini ke seperti 1 menit, 2 menit, atau bahkan 5 menit karena mereka merasa terganggu. Dan bisa dimengerti mengapa mereka merasa terganggu, jangan salah paham, tapi Anda harus ingat bahwa setiap kali Anda tidak menggunakan ponsel, sebaiknya ponsel Anda dimatikan, karena jika tidak, itu hanya akan menghabiskan lebih banyak daya yang sebenarnya tidak perlu. Dan terakhir untuk Anda, jadi saya akan misalnya mengubahnya ke 1 menit. Namun sekali lagi, saya akan mengembalikannya ke 5 menit, karena itu lebih mudah bagi saya untuk merekam dengan cara seperti itu. 2 menit sebenarnya sudah cukup baik. Dan terakhir, di bagian tampilan kita ingin naik ke atas dan beralih ke mode gelap. Sekarang, mode gelap itu cukup, ya, saya tidak ingin mengatakan ini fitur yang diremehkan karena banyak orang menggunakan mode gelap, tapi banyak juga yang tidak tahu bahwa sebagian besar layar di ponsel Anda, di smartphone Anda, apapun itu adalah layar OLED, yang berarti mereka cenderung menggunakan lebih banyak baterai saat Anda harus menampilkan pixel putih. Ketika Anda harus menampilkan pixel hitam atau pixel yang sedikit lebih gelap, maka baterai yang terbuang lebih sedikit. Artinya jika Anda mengaktifkan mode gelap, maka secara teori dan juga dalam praktiknya, baterai Anda akan bertahan lebih lama karena layar Anda tidak perlu menampilkan begitu banyak layar putih pada saat yang bersamaan. Jadi kami sudah mengaturnya. Hanya ringkasan cepat dari tampilannya. Bagian ini, Anda mungkin ingin menurunkan tingkat kecerahan layar Anda, atau Anda mungkin ingin beralih ke mode gelap yang lebih nyaman untuk mata, lalu Anda juga ingin menurunkan tampilan layar secara keseluruhan. Batas waktu. Sekarang kita dapat beralih ke sesuatu yang lebih menarik, yaitu wallpaper. Karena wallpaper adalah, pada dasarnya, bagiannya hampir sama dengan tampilan, karena apa yang ada di wallpaper Anda akan ditampilkan sepanjang waktu. Jadi jika Anda memiliki sesuatu yang sangat putih pada layar Anda, pada wallpaper Anda, maka layar Anda harus menampilkannya sepanjang waktu. Artinya layar OLED akan bekerja lebih keras untuk menampilkan wallpaper Anda. Juga jika wallpaper Anda sedikit lebih rumit, misalnya berupa foto berkualitas sangat tinggi, layar Anda juga akan bekerja lebih keras. 2 kali lipat waktunya, pada dasarnya untuk menampilkannya terus-menerus di latar belakang. Jadi kita bisa mengganti latar belakang kita menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Sekarang apa yang sudah kita miliki di sini sebenarnya sudah sangat bagus, tapi saya akan tetap menunjukkannya kepada Anda. Bagaimana Anda bisa dengan mudah mengganti wallpaper di ponsel Samsung Anda. Jadi kita ingin masuk ke pengaturan, lalu gulir sedikit ke bawah, dan di bawah tampilan, di bawah baterai, kita punya opsi wallpaper dan gaya. Di sini, kita bisa masuk ke ubah wallpaper, dan seperti yang Anda lihat di sini, kita punya beberapa pilihan. Pertama-tama, kita punya wallpaper unggulan, dan ini pada dasarnya adalah wallpaper yang sudah terpasang di setiap ponsel Samsung, atau setidaknya di setiap ponsel Samsung 826.
Lalu jika kita gulir ke bawah, kita punya opsi grafis, warna layanan wallpaper, dan juga pada titik ini saya tidak menyarankan Anda untuk beralih ke sesuatu seperti dinamis karena banyak orang sebenarnya menggunakan wallpaper hidup yang keren dan wallpaper hidup TikTok atau hanya beberapa wallpaper keren yang punya animasi menarik. Dan saya setuju, itu memang keren, tapi juga sangat menguras baterai Anda yang jelas tidak diinginkan. Jadi mari kita ganti ke sesuatu yang sederhana saja. Saya akan memilih warna yang sederhana, karena biasanya hanya ketika Anda menggunakan palet warna yang sangat sederhana, dan hanya terdiri dari satu warna, mungkin dua. Nah, itu lebih baik untuk layar Anda dan juga untuk baterai Anda. Jika Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya, wallpaper ini akan menjadi yang terbaik karena tidak hanya warnanya sederhana, tapi juga sangat gelap, artinya pixel Anda tidak membutuhkan banyak energi untuk menampilkannya. Jadi sekarang kita cukup tekan selesai, dan jika kita kembali, kita bisa lihat bahwa wallpaper kita sekarang benar-benar, ya mungkin tidak benar-benar hitam pekat, lebih ke biru, biru gelap, tapi tetap saja pixel kita dan seluruh layar akan jauh lebih senang, dan baterai akan bertahan lebih lama ketika Anda memiliki dan layarnya. Tapi oke, cukup tentang layar, mungkin lama-lama jadi membosankan. Mari kita lanjut ke hal lain. Misalnya koneksi yang Anda miliki. Karena tidak banyak orang yang benar-benar tahu atau pada dasarnya sadar sepenuhnya bahwa mengaktifkan fitur Wi-Fi saja juga dapat secara signifikan menguras daya baterai perangkat Anda. Jumlah konsumsi daya ini memang tidak terlalu besar, namun jika Anda memang tidak harus menggunakan koneksi Wi-Fi, Anda cukup menonaktifkannya dan daya tahan baterai perangkat Anda akan dapat bertahan jauh lebih lama. Monawo. Jadi mari kita cepat bahas itu. Sekarang, pada dasarnya saya dapat katakan bahwa keharusan menonaktifkan Wi-Fi setiap waktu dapat sangat menjengkelkan, terutama jika Anda cenderung menggunakan data seluler, dan data seluler itu sendiri memboroskan banyak energi. Seperti data seluler boros, jangan kutip saya soal itu, tapi ia boros energi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Wi-Fi dalam hal menguras baterai. Jadi Anda tahu, kita harus ingat untuk tidak mengaktifkannya sepanjang waktu, terutama saat Anda memiliki Wi-Fi. Jadi Anda tahu baterai tidak akan banyak digunakan dari semua sumber. Dan berbicara tentang sumber, kita dapat memotongnya semua dengan mode penerbangan. Sebab jika kita mengaktifkan mode pesawat, maka setiap koneksi terputus. Seperti Wi-Fi, Bluetooth. Saya tidak yakin tentang Bluetooth, mungkin Bluetooth 2. Tetapi data seluler, Wi-Fi, pada dasarnya setiap koneksi nirkabel yang juga menguras baterai di latar belakang akan sepenuhnya dinonaktifkan hanya dengan satu klik tombol. Jadi itu keren. Dan juga lokasi. Kita juga bisa mematikannya. Ponsel kita pada dasarnya akan berteriak kepada kita, "Hei, kamu mematikan lokasi. Kenapa kamu lakukan itu?" Kita bisa mengabaikannya. Karena sebagian besar aplikasi yang benar-benar Anda tahu menggunakan lokasi seperti, saya tidak tahu, WhatsApp, Google Maps akan otomatis menyalakannya ketika Anda misalnya menggunakan Google Maps. Jadi tidak perlu untuk selalu mengaktifkannya karena lokasi benar-benar sangat menguras baterai. Saya cukup yakin banyak orang tahu itu karena ponsel Anda ketika memiliki akses ke lokasi Anda yang sangat spesifik dan mengirimkannya ke web, ya, itu membutuhkan cukup banyak daya pemrosesan. Jadi beralih ke topik lain, kita bisa kembali ke pengaturan dan sekarang kita bisa menemukan Google Assistant. Saya cukup yakin itu bisa ditemukan di layanan Google. Di sini, di semua layanan, jika kita pergi ke pencarian asisten dan suara, di sini kita bisa memilih Google Assistant. Oh, ternyata itu tidak akan berfungsi karena saya lupa kalau kita mengaktifkan mode pesawat. Jadi biar saya aktifkan kembali Wi-Fi kita. Jadi mari kita coba lagi. Oke, sekarang tentu saja ini tergantung, karena jika Anda punya Gemini, maka Anda ingin masuk ke Gemini, yang saya rasa adalah, oke, Gemini tidak selalu tersedia, mungkin di ponsel ini tidak ada. Tapi jika kita masuk ke Voice Match, saya rasa di sini kita punya opsi Hey Google. Sekarang opsi Google yang dikatakan kontroversial itu kurang memberikan kepercayaan, jujur saja, karena banyak orang sebenarnya mengatakan bahwa jika Anda mengaktifkan opsi ini, maka Google sedang memata-matai Anda. Selalu Anda tahu, terus-menerus. Dan jika Anda mengaktifkannya, ya, jika Anda yakin itu akan menghentikan mereka memata-matai, maka bagus untuk Anda. Saya pribadi lebih skeptis, namun faktanya, dengan semakin sedikit aplikasi yang memiliki akses ke mikrofon Anda,
Hal yang sama berlaku untuk kamera, untuk lokasi, pada dasarnya untuk setiap izin yang Anda miliki. Apakah baterai lebih hemat? Dan kita benar-benar dapat mencarinya. Baiklah, izinkan saya kembali ke pengaturannya. Baiklah, bukan itu saja, tetapi kami ingin membahas keamanan dan privasi. Oh, itu tombol yang salah. Saya minta maaf. Oh, saya ketinggalan. Oke, ini dia. Saya ingin masuk ke keamanan dan privasi, dan di sini kita ingin masuk ke pengaturan privasi lainnya. Dan kita ingin masuk ke manajer izin. Di sini kami memiliki daftar bagus dari semua izin yang saat ini digunakan dan sepenuhnya tersedia di ponsel kita. Jadi misalnya mikrofon, kita dapat melihat bahwa 10 dari 40 aplikasi memiliki akses ke mikrofon. Dan hal baiknya adalah tidak ada aplikasi yang diizinkan sepanjang waktu, karena itu berarti, hey, Anda memiliki akses sepanjang waktu ke telepon saya. Jadi sebagai gantinya, kita sebenarnya dapat beralih dan mencari lokasi, saya yakin. Maksudku, aku tahu kita ingin, oke, ini lokasinya. Dan kita dapat melihat bahwa meskipun Anda tahu perangkatnya, lokasinya tidak tepat, Google memiliki akses penuh ke lokasi Anda sepanjang waktu, yang berarti Google akan secara terus-menerus mengirimkan data berdasarkan lokasi Anda sepanjang waktu ke web. Mungkin tidak sepanjang waktu, biasanya dari terminal beberapa menit, katakanlah. Jadi sekitar 2 menit, mungkin 5, mungkin 10, tergantung pada bagaimana Anda menggunakan aplikasi tersebut. Jika Anda tidak menggunakan ponsel sama sekali, maka kemungkinan lokasi Anda tidak diperbarui, tetapi data Anda tetap terkirim. Jadi kita bisa mematikannya, kita bisa dengan mudah melakukannya, hanya dengan masuk ke Google dan memilih jangan izinkan. Perlu diingat bahwa ini akan membuat beberapa hal tidak berfungsi. Seperti yang Anda lihat, fitur dasar dari perangkat Anda mungkin tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dan itu adalah poin yang sepenuhnya valid. Saya akan mengabaikannya. Oke. Sekarang sejujurnya ini memang agak berisiko. Terutama jika Anda menggunakan beberapa layanan yang bagus. Terutama jika Anda menggunakan aplikasi yang mengirimkan lokasi Anda ke web jika Anda tersesat atau semacamnya. Maka Anda ingin pengaturan itu tetap diaktifkan karena sepadan dengan penggunaan baterai jika Anda bisa ditemukan setelah kecelakaan atau kejadian apapun. Tapi banyak orang sebenarnya tidak membutuhkan itu, terutama jika Anda tidak menggunakan Google Maps atau layanan berbasis lokasi, game, atau apapun. Maka sebaiknya nonaktifkan ini, terutama izinnya, apalagi jika diatur untuk selalu aktif. Anda bisa mengubahnya menjadi hanya untuk aplikasi saja. Saya sebenarnya bisa menunjukkan itu kepada Anda. Kita bisa saja memilih izinkan hanya saat menggunakan aplikasi, artinya aplikasi itu sendiri tidak akan bermasalah saat digunakan, tapi ketika Anda tidak menggunakannya, aplikasi tersebut tidak akan memiliki izin ke lokasi Anda, sehingga tidak bisa mengirimkannya dan juga tidak akan terlalu banyak menggunakan baterai. Cukup jelas, bukan? Dan terakhir, saya ingin membahas sesuatu yang sedikit kurang praktis. Dan tips terakhir dari saya untuk memperpanjang umur baterai Anda adalah dengan sekadar menyadari seberapa banyak daya yang Anda buang. Kita sebenarnya bisa memeriksa penggunaan baterai kita. Jika kita masuk ke pengaturan baterai, jadi biar saya kembali dan kita harus masuk ke pengaturan baterai. Ini bisa ditemukan di bawah menu tampilan. Dan di sini kita punya tampilan penggunaan yang bagus. Ini yang disebut aktivitas baterai. Dan kita tidak hanya bisa melihat berapa persen baterai yang sudah kita gunakan. Anda juga bisa melihat waktu layar aktif, juga waktu layar mati, yang sebenarnya sangat penting. Dan hal yang paling penting adalah daftar semua aplikasi beserta persentase penggunaan baterainya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa One UI Home menggunakan 3,5% dari baterai kita dan digunakan selama 36 menit di layar. Jika Anda ingin menonaktifkannya, Anda bisa saja, meskipun saya percaya bahwa apapun yang berhubungan dengan One UI sebenarnya hanya akan merusak ponsel Anda. Tapi misalnya, jika Anda sering bermain game, atau sering menggunakan TikTok, atau sering menonton YouTube, dan terutama jika Anda menonton dalam kualitas tinggi, maka baterai Anda akan cepat habis. Tidak peduli berapa banyak trik keren dari video seperti ini yang Anda gunakan, baterai Anda tetap akan cepat habis. Atau ya, mungkin tidak secepat itu jika Anda punya baterai yang bagus, tapi Anda mengerti maksud saya. Jadi tips terakhir yang bisa saya berikan untuk Anda adalah sekadar menyadari bahwa, hey, mungkin saya memang terus-menerus bermain sepanjang waktu. Jadi itulah mengapa kamera saya, bukan kameranya yang minta maaf. Mengapa baterai saya terus-menerus mati selama sekitar setengah hari. Ya, saya rasa itu saja untuk video ini.
Terutama mengingat bahwa, ya Anda tahu, kami telah melalui banyak sekali fitur ringkasan cepat. Kami ingin masuk ke opsi tampilan, kita dapat ingin berubah. Tampilan ada di sini, kita ingin mengubahnya, beralih ke mode gelap, menurunkan kecerahan, lalu kita ingin mengganti wallpaper, sehingga layar OLED akan sedikit lebih tenang dalam hidupnya. Kemudian kita bisa memeriksa aplikasi mana yang sebenarnya berjalan di latar belakang dan mana yang mengirim data serta menggunakan izin. Dan terakhir, kita hanya perlu memeriksa dari waktu ke waktu baterai dan terutama seberapa banyak daya yang digunakan oleh beberapa aplikasi. Jadi kamu tahu kita bisa dengan mudah mengganti ke sesuatu yang lain. Dan ya, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe.